Ya, terima kasih, pertanyaan-pertanyaannya keren-keren banget. Saya juga barusan baca tambahan di chat ya, nanti bisa kita bahas. Brandon, soal, reformasi politik, iya, saya kira itulah ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan, Karen, bacanya bener ya, Karen ya? Soal, politik oligarki. Jadi begini, saya mau masuknya di langsung 2 ini karena berkaitan. Yang saya maksud dengan oligarki kan memang sebenarnya konotasinya negatif ya, dalam arti ada sekelompok orang yang sebenarnya dia tidak punya kekuatan, tidak punya apa namanya, kekuasaan politik formal, tapi dia dengan, kekuatan modalnya dan kemudian tentu saja akses, dia sebenarnya dia yang menentukan kebijakan dari negara ini, di balik layar. Nah, kenapa saya, tone-nya negatif? Karena, eee ada privilege yang nggak semua orang punya, gitu. Teman-teman saya kira udah sering tuh, saya baca di medsos sudah banyak sekali dibahas soal privilege ini ya. Jadi, karena mereka punya akses yang begitu luas, kecenderungannya adalah mereka akan mempengaruhi pengambilan keputusan dengan tujuan memperkaya lagi dan memastikan bahwa kekayaannya itu terpelihara dengan baik. Akan dibuatlah kebijakan-kebijakan ke arah itu. Nah, karena itulah kemudian menurut saya si oligarki ini juga bergerak dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja ini. Eh, karena bisa dilihat salah satunya tadi sudah disampaikan juga oleh Isnur di bagian awal soal fakta bahwa tim satgasnya Kemenko Perekonomian di awal itu kebanyakan adalah para pengusaha, bukan orang-orang stakeholders yang lebih luas lagi, masyarakat adat. Karena yang terpengaruh nih banyak banget teman-teman. Saya bikin waktu itu, bukan bikin, saya memfasilitasi diskusi ya beberapa klaster, masyarakat adat terpengaruhi, perempuan terpengaruhi, buruh apalagi gitu ya. Terus banyak sekali lah gitu ya. Harusnya kan stakeholders kalau dalam penyusunan kebijakan yang harusnya diajak berdialog. Nah, tapi ini cuma kelompok-kelompok kepentingan itu. Nah, ini yang sebenarnya disebut dengan oligarki. Nah, jadi kalau si Jeffrey Winters misalnya dia mencontohkan kalau di Amerika Serikat, jadi bisa dibilang gini, oligarki ini adalah uh, apa ya, semacam konsekuensi logis dari demokrasi liberal gitu. Jadi di semua negara akan ada nih kelompok-kelompok yang punya privilege dan dia sebenarnya ngatur negara ini di balik layar. Kita bisa melihatnya Pak Jokowi, kita bisa melihatnya misalnya Donald Trump ataupun siapapun di negara lain. Tapi sebenarnya di balik layar orang-orang yang punya modal ini, kalau istilahnya Pak Mahfud kemarin cukong, dia bilang gitu. Saya nggak mau ini berkonotasi negatif, tapi saya cek di KBBU, cukong itu tidak ada konotasi rasis ya. Cuma kebanyakan kita mikirnya rasis. Tapi sebenarnya cukong itu kan artinya orang yang kaya banget, dia membayari orang untuk melakukan apa yang dia inginkan. Nah, oligarki itu sebenarnya kayak gitu mudahnya. Nah, kaitannya sama pertanyaan Brandon soal reformasi politik adalah bagaimana memastikan supaya oligarki ini tidak begitu merusak gitu, karena saya bilang tadi kan, ini konsekuensi logis dari demokrasi liberal gitu. Di semua negara ada. Masalahnya adalah meminimalkan impact dari kekuasaan oligarki yang apa namanya itu menggurita gitu. Dan untuk meminimalkan kekuasaan itu memang Brandon perlu banget reformasi politik. Reformasi politik itu kayak apa? Kalau teman-teman mau buka majalah Tempo 2 minggu yang lalu ya, saya nulis di majalah Tempo 2 minggu lalu, judulnya Robohnya Demokrasi Kami, karena mau menggambarkan persis yang Brandon sampaikan, kegelisahan kita semua lah gitu, bahwa ternyata demokrasi kita itu digrogoti oleh aktor-aktor demokrasi itu sendiri, gitu. Kenapa? Karena itu tadi reformasi politiknya belum ada. Reformasi politik apa yang dibutuhkan? Misalnya yang paling kelihatan adalah aturan main dalam partai politik dan pemilu. Misalnya fakta bahwa uh, ini fakta sektor keparpolan kita itu paling sedikit disentuh reformasi sejak 98. Akibatnya partai-partai itu sekarang mekanisme internalnya tidak demokratis. Coba lihat mana partai, banyak sekali partai yang sebenarnya ada ownernya gitu loh.
PDIP, ya kan, PAN, sekarang udah pecah. Pak Amin Rais bikin sendiri partai baru. Terus Demokrat, ya, dan lain sebagainya. Seharusnya partai itu juga in itself demokratik juga caranya, ada kaderisasi, ada pendidikan politik. Nah, aturan main pemilu juga sama, dengan pola partai yang seperti itu, maka kecenderungannya adalah bahkan kalau misalnya mau jadi, sudah banyak rumornya, ada yang masuk jadi kasus juga, mau jadi calon kepala daerah, kadang-kadang mesti bayar sama pimpinan partai. Atau misalnya untuk mendapatkan suara yang diambil adalah vote getter gitu. Vote getter tuh yang orang-orang terkenal, selebritis yang mungkin pengalaman politiknya minim. Nothing against them, cuma kan kalau masuk wilayah politik harus punya pengalaman politik dong, jangan terlalu awam juga, nanti jadi alat-alat aja gitu. Nah, tapi yang terjadi adalah teman-teman bisa lihat sendiri, banyak selebritis yang tidak punya pengalaman politik, tapi dimasukkan ke dunia politik untuk mendulang suara sebenarnya. Nah, aturan main semacam ini menurut saya yang harusnya dirombak, diberikan pagar-pagar yang lebih kuat gitu, supaya itu tadi oligarki mungkin tak terhindarkan, tapi minimalkanlah, buka semuanya, bikin pendidikan politik, buat partai lebih demokratik dalam mekanisme internalnya gitu. Nah, pertanyaan kedua Brandon juga menarik karena baru tadi siang saya bahas sama beberapa teman, seru senada dengan yang disampaikan Isnur tadi. Iklim investasi yang kayak apa? Ya itu betul sekali. Jadi saya bahas sama teman-teman tadi siang itu persis seperti itu. Kita nih kayak racing to the bottom gitu. Jadi untuk memberikan karpet merah, kita memberikan karpet merah kepada foreign direct investors gitu. Jadi investmentnya investment yang FDI gitu ya, bukan melalui pasar-pasar saham dan lain sebagainya. At the cost of lingkungan rusak, buruhnya dibikin ketentuannya jelek sekali, masyarakat adat makin tertindas gitu. Dengan asumsi bahwa kalau kita kasih semua fasilitas itu, wah berbondong-bondong investor akan datang. Benarkah seperti itu? Pertanyaannya investor yang kayak apa? Karena justru kalau negara-negara yang kayak negara-negara anggota OECD, mereka juga ketat di negara masing-masing untuk menghormati human rights. Orang sekarang ada business and human rights, ada due diligence-nya segala tuh business and human rights. Lingkungan apalagi gitu. Jadi mereka malah nggak mau masuk ke negara yang berpotensi bikin mereka terancam nanti kalau mereka diboikot negaranya sendiri gimana? Rugi dong gitu. Jadi pertanyaannya kan investor macam apa yang mau lo undang ke sini? Jangan-jangan investor dari negara-negara yang memang happily akan datang ke Indonesia karena dikasih segala fasilitas dan karena mereka nggak peduli, ya udah mereka manfaatkanlah karpet merah itu, rusak lingkungan, buruhnya di abuse dan lain sebagainya gitu. Jadi itu kekeliruannya, kekeliruan analisis RUU Cipta Kerja ini menurut saya. Dan yang kedua tadi ya soal analisis. Jadi saya banyak diskusi dengan para ahli ekonomi dan sebenarnya ada satu tuh pandangannya Faisal Basri yang menarik banget. Dia bilang salah diagnosis RUU Cipta Kerja ini. Persis kayak yang tadi saya bilang juga, mirip dengan yang saya bilang juga. Analisis identifikasi masalahnya udah benar, tapi waktu didiagnosis tuh lompat gitu. Itu satu. Tapi yang kedua juga adalah sebenarnya asumsi yang dibuat untuk RUU Cipta Kerja ini kan asumsi sebelum pandemi. Setelah pandemi situasi jauh berbeda. Satu, ini hasil omongan dengan saya pinjam omongan-omongan para ekonom karena latar belakang saya bukan ekonomi. Satu, perbedaannya dengan sebelum dan sesudah pandemi adalah kita semua memasuki resesi. Semua, nggak hanya Indonesia, bahkan negara yang ekonominya kuat banget kayak Jerman itu juga resesi gitu. Terus jadi prioritas mereka ketika berinvestasi akan sangat berbeda gitu. Dan yang kedua juga pasca pandemi ini sebenarnya kata seorang ekonom banyak sekali negara yang sebenarnya lebih inward looking. Mereka muncul keengganan untuk berinvestasi keluar ke negara lain. Dengan situasi seperti ini ya, mereka inward looking, mereka mencoba untuk memenuhi kapasitas sendiri, mulai mencari-cari bahan-bahan replacement gitu ya, bahan-bahan pengganti
supaya bisa produksi sendiri gitu. Karena kalau mereka bergantung pada ekspor impor, apalagi berinvestasi di negara lain, bikin pabrik di negara lain, mereka akan punya banyak komplikasi dengan situasi yang belum pasti kayak sekarang gitu. Nah, jadi itu jawaban saya untuk Brandon. Silakan saya kembalikan kepada Mas Ethan.